Senin, orang yang paling dicari adalah Rizal karena menuntut klarifikasi atas kekalahan Liverpool. Dan Senin kemarin terulang lagi, kejadian lagi. Rizal gimana nih? Kayaknya udah under pressure ya. Setiap Sangat. Senin tuh Dicari ya, dia kalah ya. Terus dah deh jalan. gemeteran banget sudah kayaknya Rizal ya. Mas. Tapi kan Aduh. kemarin katanya itu karena jiwa yang tergoyang ya. Iya. Bukannya yang mentalnya lagi bahaya itu Lamine Yamal, bukan Muhammad Salah kan? Samaan kali ya, Oh, lagi samaan terguncang gitu ya? juga tuh dua-duanya. Janjian. Janjian mungkin. Baiklah, inilah dia Mister Transisi kita, Rizal Pahlevi. Hola, let's go. Dan juga hari ini kita akan bahas bersama dengan orang dalam dari Etihad Stadium. Siapa lagi kalau bukan Firzi Idris. Halo. Ya, Selamat siap hormat malam. jalan. Dan pastinya menjadi musuh dari JM tim semuanya. Ini selalu membuat kolom komentar ramai dengan berbagai kontroversial di dalamnya. Siapa lagi kalau bukan Aldi Bawasir. Gayanya udah solid banget tuh ya. Oke, kita langsung masuk aja di pembahasan pertama nih. Kita akan langsung membahas Lamine Yamal. Ini musim kayaknya banyak banget cederanya. Lamine Yamal gimana? Lamine Yamal. Ya, mau. Itu rambutnya ya, Endingnya rambutnya. ketemu gitu soalnya. Ya. Biar lebih gimana gitu ya. Lamine Dia kalau Yamal Efrin yang musim ngelakuin mah lucu-lucu aja ya. Kalau Iya. kita. Ya, coba lu. Oh. Kalau Rizal enggak. Boro-boro. Coba ikutin yuk. Enggak. Bro, kenapa Lamine Yamal? Bro. Ya udahlah, oke, kita bahas ke Lamine Yamal nih ya. Kalau kita melihat di musim ini kan dia kayaknya lumayan banyak cedera. Apakah ini juga yang mengakibatkan performanya ini menurun? Gimana coba? Dari siapa nih? Aldi deh. Oh, Aldi lagi langsung. Kalau gue sih dari awal musim gue udah bilang ya bahwa performa dia di luar lapangan, maksudnya performa dalam arti ya kita sama-sama tahu dia ngapain lah di luar lapangan. Terus puncaknya adalah dia ngomong seperti itu sebelum laga besar, mungkin laga terbesar kedua musim ini sejauh ini. Nomor sisanya adalah di El Clasico di reverse fixture lagi nanti. Dan saat lu ngomong hal seperti itu di depan laga yang sebesar itu, ya konsekuensinya lu akan dapat sorotan. Dan publik menyoroti, dan nomor 2 menyoroti adalah Madrid. Madrid benar-benar menyoroti dan dengan maksimal dan juga dengan positif memaksimalkan apa yang dilakukan sama nih orang, Lamine Yamal gitu. Dan buat gua ini blunder yang besar dari Lamine. Blunder besar karena tidak hanya berdampak bagi dirinya sendiri tapi juga berdampak kepada timnya gitu. Dan ini sebuah kebodohan yang dilakukan. Itu yang buat gua berbeda sama Mas Haryo. Pasti gua berbeda sama Mas Haryo. Selalu berbeda dengan Mas Haryo ya. Gua bilang bahwa yang dilakukan di luar lapangan itu semoga tidak berdampak di dalam lapangan. Kalau Mas Haryo bilang nggak ada masalah. Lu mau di luar lapangan bad boy deh, tapi selama lu main oke, nggak masalah. Terbukti kan pada Terbukti akhirnya. berpengaruh. Cuma kan yang di sini kan yang bener terus kan Mas Haryo. Kalau gua bener nggak akan disebut. Jadi yang bener Mas Haryo terus, nggak apa-apa. Kalau lu benar kolom komen sepi. Sepi Tetap aja, sepi, iya. iya. Kalau lu salah, Diabaikan. itu banyak kan. Diabaikan. Itu dia, Oke, diabaikan. gitu. Iya, jadi ya buat gua pada akhirnya negatif di luar lapangan sedikit banyak, dan khususnya di Lamine Yamal banyak sekali berdampak ke sana. Ditambah seperti yang tadi Nona Evelyn katakan, Asik. cedera juga berpengaruh gitu loh. Dan ya paling enggak saat lu punya positive state of mind yang tenang gitu akan berdampak kok ke di atas lapangan. Lihat pemain MU sekarang. Asik gimana nih? Positif banget loh performanya karena emang kau usah jauh-jauh deh. MU banget. Lihat Ruben Amorim. Asik. Ketemu di di Carrington sama supporter, senyum, santai, Iya. nampak sehat. Karena state Nggak of stres mind-nya dia. positif, Iya. nggak stres. Oh. Lamine Yamal nggak cuma bikin stres di sendiri, tapi juga timnya. Ditambah dengan Pedri yang absen juga nanti kan gara-gara kartu merah. Ya semoga fokus lagi ke sepak bola Lamine Yamal. Karena gue bilang ini mungkin generation talent. Iya. Ini talent yang Generational. sangat luar biasa. Jadi sangat sayang kalau disia-siakan dengan hal-hal seperti itu. Iya, Tapi betul. gue curiganya ini ya, Yamal itu kayak gitu bukan hanya faktor dari dia internalnya doang gitu, tapi dari segi pembisik sekitar dia. Lu Siapa curiga itu? mulu, Ja. Lu mah curiga mulu. Karena kan dari agensinya dia, abis itu dari agennya dia itu udah beberapa bulan terakhir udah melarang si Lamine Yamal ini untuk nandatanganin ke supporter ya, yang biasanya tuh hal lumrah lah ketika pemain Jersey, ketemu tanda tangan pemain, jersey, ya. ketemu fans gitu-gitu Tunggu, kan biasanya melarang dimintain. apa menduitin? Dilarang dan Diduitin. arahnya bakal ke sana. Diduitin karena bakal biaya dikomersialin. pacarnya mahal. Oh gitu. Arahnya. Anak 18 tahun dikomersialin banget nih. Nanti jadinya kalau
fans mau minta tanda tangan dia, itu bakal ada agen resminya untuk dapetin hal itu. Jadi menurut gue pembisik kayak Yamal nih juga harus kita perhatikan nih. Ini udah Kayaknya bilang, ada sesuatu. justru gue bilang dari awal musim juga gue bilang dia harus mengganti PR-nya, Agennya dia. agennya. Iya, Itu yang PR-nya gua- kan dia PR-nya tuh terpisah sama agennya ya. Jadi dia PR company-nya PR-nya. ada namanya The Underdog. Itu untuk ngurusin Nama aja comms Underdog. sama comms sama marketingnya dia. Iya. Jorge Mendes Publicis ada. ya. Itu dia Jorge Mendes agen dia sejak 2023 ya menggantikan Ivan de la Peña, itu mengurus segala hal Gestifood itu ngurus segala hal soal Lamine Yamal kecuali itu tadi marketing sama kom. Sementara dia ada satu tim lagi Adidas itu ngurusin semua hal kebutuhan dia. Jadi Adidas tuh punya dedicated team untuk Lamine. Itu sama kayak si Messi. Jadi dia diurus tuh sama 3 orang itu. Nah, masalahnya sekarang Barcelona kabarnya, gue nggak ngerti kenapa bukan Barcelona sendiri yang gerak ya, tapi Barcelona meminta pihak-pihak itu untuk lebih mengawasi si Lamine. Misalnya Lamine kan terlibat di Kings League juga ya, liga sepak bolanya si Pique. Influencer itu ya. Iya, Pique yang isinya influencer bla 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 dan lain-lain. Nah, dia sering datang ke acara itu, bahkan dalam keadaan cederanya dia itu. Ya. Apa-apaan. Udah gitu dia sering dia jadi BA suatu perusahaan smartphone lah. Dia tuh seharusnya bikin appearance nih Selasa ini kemarin. Iya. Setelah El Clasico. Nah, tapi setelah Barcelona minta Lamine ngawasin lah kegiatan di luar lapangan, dia akhirnya nggak jadi datang. Padahal tadi dia disuruh datang sama influencer Spanyol Catalunya. Dan sedangkan dalam sisi itu udah mulai ada perbaikan dan katanya dia bakal tampil. Dia tuh suka kayak wawancara nggak jelas sama streamer ya, Gen Z Tweets banget gitu ya. Iya, maksudnya bukan yang sama media tapi kayak sama streamer. Tadi dia ada jadwal tuh sama streamer Prancis. Dia bilang katanya bakal muncul interviewnya minggu ini walaupun direkam minggu lalu. Nah, itu akhirnya si streamer Prancis itu bantah bakal ada wawancara ini. Mungkin ya habis kejadian-kejadian di El Clasico. Karena kejadian-kejadian di El Clasico itu walaupun ya si Hector Ford temennya yang lagi di LC sekarang yang lagi dipinjamkan, nanti Barcelona akan ketemu LC, maka diwawancara dia bilang sebenarnya Lamine tetap kok fokus, tetap kok dia punya dia sadar misinya apa, cuman kan apa yang terlihat di lapangan kan apa yang Turun. tersaji kan, jadi bukan apa yang dia omongin tapi Iya. what we see on the pitch, apa yang kita lihat hubungannya. Saking-sakingnya sampai direktur tekniknya timnas Spanyol si Aitor Karanka ini bicara nih karena kurang dari setahun lagi timnas Spanyol kan akan main di Piala Dunia. Harapannya habis mereka juara Euro kan mereka bisa juara dunia. Karanka sampai harus ngomong friction antara Dani Carvajal sama si Lamine Yamal itu gimana. Tapi dia sejauh ini mengakui bahwa masih kondusif aja, masih tidak ada apa-apa karena timnas Spanyol pernah punya pengalaman buruk soal ini sejak eranya Mourinho di Real Madrid di mana mereka katanya kayaknya jadi dulu itu benar-benar bukan kayaknya emang jadi bitter feud banget sama Barcelona dan itu berpengaruh ke timnas Spanyol. Jadi media-media Spanyol nggak pingin hal seperti itu terjadi lagi. Rivalitas Madrid Barcelona oke, tapi jangan sampai ke bawah ke timnas Spanyol yang lagi dalam red track nih sama De La Fuente. Bagaimana mereka habis dari juara Euro sekarang target realistisnya adalah sangat. juara dunia. Jadi itu makanya inner circle-nya juga diperhatikan. Selain Jorge Mendes ada bapaknya yang orang Maroko yang dikatakan saking usianya nggak beda jauh malah dilihat sebagai kakaknya. Dan soal buang-buang duit, mereka baru mau beli nih rumahnya si Shakira sama Gerard Pique di kawasan elitnya, mentengnya Barcelona sana, 10 juta euro kabarnya. Nah itu dia akan move in tuh sama pacarnya si Nicky Nicole itu. Ada 2, jadi rumahnya tuh mansion gitu, ada 2 kompleks. Satu dia tinggal sama Nicky Nicole itu, satu untuk saudara sepupunya sama ininya adiknya ya, dia punya adik dan beberapa orang yang dekat lah sama dia. Jadi inner circle-nya itu ya benar kata Rizal harus lebih menjaga dia ya, bukan mengeksploitasi dia tapi menjaga dia, karena gue nggak ngerti dalam hal ini kaitannya Barcelona gimana apa yang mereka lakukan, tapi ya Barcelona punya history nggak merawat dengan baik talenta mereka. Dembele nggak mereka rawat dengan baik, Ansu Fati nggak mereka rawat dengan baik. Nah ini kita lihat harus ada perubahan dengan si Lamine ini dan nggak bisa mengandalkan ya udah nih lu agen lu bantuin dia, lu marketing comms hati-hati dong dengan image dia. Ya Barcelona harus jagain. Jagain Iya. seperti apa? Betul. Ini pemain Terutama profesional Hansi Flick. loh. Ini pemain profesional yang punya agent yang tadi dijelaskan sama Firzi, nggak cuma agentnya doang tapi ada 3 pihak besar Yang Adidas ngurus dia. bukan hal kecil loh, Adidas ini big thing loh. Iya. Terus juga tadi ada
Gue Iya. tahu juga PR-nya. Jorge Mendes. Jorge Ini Mendes. agent sangat mungkin agent terbesar sekarang. Iya, lah, super udah agent. living Super legend. agent gitu kan. Ronaldo juga dia kan? Ronaldo, legend. iya, Jorge Iya kan? Mendes semua itu Wolverhampton semua dia. Dia semua. Artinya bukan agent ece-ece. Iya. Iya, semuanya udah yang Dan, terbaik juga. dan kalau lu menuntut ya ini Barcelonanya harus involve dong. Nggak perlu, ini pemainnya. Tapi sebagai klub Barcelona harus involved. Tetap itu kan Barcelona pemain cukup mereka. tinggal ngasih sanksi. Iya. Tugas Barcelona cukup tinggal ngasih sanksi Nah, kalau cuman nggak perform. nggak bisa ngasih sanksi juga karena kalau gue baca di bukunya Soccernomics itu ya, bagaimana cara klub membuat para pemain mereka nyaman itu Beda-beda, juga iya. berpengaruh dan itu beda-beda dan itu yang sebenarnya aspek yang nggak terlalu dilihat dari sepak bola. Jadi ketika Michael Owen dan beberapa pemain Real Madrid dulu gagal, itu ketika itu di buku itu disebutkan bahwa mereka itu cenderung ya udah lu udah nyampe nih ke sini lu udah kita beli, lu cari sendiri dah rumah, lu cari sendiri hal-hal kecil kayak gitu loh. Nah, sekarang itu klub-klub yang merawat pemainnya dengan memberikan mereka ya supir, ya Lamin kan Fasilitas belum ya. bisa nyetir ya. Dia kan disetirin sama Bocah ya, masih temennya itu yang usianya 5 tahun lebih tua dari dia. Dia belum punya SIM, dia kegiatan-kegiatan di luar lapangan juga banyak, itu harus ada yang Kok bisa ngadakan dugem kan. belum umur segitu? Bisa diatur lah kalau itu Bisa mah. diatur, apalagi kalau kok punya bisa? kapal pribadi Iya, kok kan bisa? Kalau hal bebas. kayak gini iya. gue yakin ini harus dari Yamalnya dan juga dari Iya. Sergala. Tapi dari Yamal dan gue Betul. langsung teringat momen Mourinho dulu ya, yang dia langsung nyeramahin Dele Alli tuh. Dele Alli kayak kelihatannya nolak banget gitu. Tapi Mourinho pernah bilang, Iya. yesterday I was 18, now I am 50. Jadi dalam artian sepak bola tuh Cepat, berkarir jalannya cepat. Cepet banget, Yang jangan yang kerasa. di- Di atas oh, angin iya. terus Don't- gitu ya. or nothing. Don't Or take it nothing. for granted. Jadi di karir nih sepak bola itu nggak panjang dan Yamal harus hati-hati karena Betul. kalau lu lihat rekam jejak tadi yang udah dikasih sama JM ya dari cederanya tiap Cederanya, musim itu udah iya. mulai Oke. mengkhawatirkan loh. Itu Ini- tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Itu bener ada cedera bagian itunya. Ada, itu dari awal musim udah berasa di area itu tuh, Iya. dan belum pernah 100% sejak Terus momen Nicole nggak itu. tanggung jawab. Kita nggak tahu dapat Oh. dari mana dia hal Iya, begitu ya, tapi iya. itu mungkin efek overuse kali. Efek overuse. Apanya? Euro, La Liga, main terus. Oh, iya, Lu paham capek, overuse? capek. Kebanyakan main. Kirain Di habis atas sama lapangan. Agus Binder, Di atas dia nggak lapangan. tahu apa itu overuse. Oh, nggak tahu Oke, Bung oke. Winder. Dan nggak mau tahu apa Ini itu Binder. kebanyakan main di Kebanyakan- atas Oh, lapangan. kebanyakan Di atas lapangan, Di atas bukan di lapangan. atas. Karena kan La Kebanyakan Liga, main. Europe itu nyambung Bukan di atas tuh. ini Oh, ya, bukan. bukan di atas yak ya. Bukan, apalagi pindah Nyambung. bar. Kebanyakan Enggak. main di game di atas Oh, lapangan main dengan di game. intensitas tinggi. Oh, ala intensitas Hansi tinggi. Flick. Intensitas tinggi. Oh, ya Intensitas ampun. tinggi ala Sopan Hansi banget ya Sal ya. Iya, Oke. iya, Lamin. Kita simplify aja nih ya. Jadi intinya sih kalau bisa Rijal. disebutkan dalam satu kata ya ini star syndrome ya balik lagi ya. Bisa Nah, aja. kita mau bandingin, kita mau lihat dulu grafis perbandingan antara Mbappe dan juga Lamine Yamal. Kita lihat nih bedanya yang udah jadi bintang sama yang ongoing dan kayaknya udah star syndrome duluan. Oh. Let's see. Tuh. Musim ini berarti ya, di musim ini ya, Tuh. 13 game banding 8. Nggak fair. Selain dari Gue bilang cedera, nggak fair. gimana maksudnya? Kalau gue bilang nggak bisa yang kita lagi pembahasan Mbappe. ini adalah performa di luar lapangannya itu kan sampai harus tadi tim Adidas, Iya. tim Jorge Mendes itu tim bagian dari luar lapangan. Ini adalah performa Dan- games ini football ini sepak bolanya gitu. Tapi dia kan Dan pemain sepak Mbappe bola itu bukan artis. Fase Sekarang dia karirnya artis. beda. Mbappe itu fase karir Iya. Mbappe udah lewat dari Satu itu, Monaco, dua udah itu. lewat Paris. Melewati apa fasenya udah Lamine lewat sekarang, iya, gitu. udah lewat kebintangan dia, udah lewat. Dan Mbappe juga pernah bikin presiden turun tangan kan ketika saat itu Iya. dia harus bertahan di PSG. Jadi emang Presiden kalau secara Sarkozy. dibandingin ya beda, karir pathnya Iya. pun beda, Kurang ya? di timeline Nggak pun fair. beda, tapi apa yang harus Yamal lihat ya harus contoh Mbappe ketika apapun yang dia tempuh di PSG Pindah itu klub kan berarti? berat juga gitu. Pindah Bukan pindah klub. klub ya, Oh. tapi apa yang dia tempuh di PSG itu berat semua sebenarnya. Dia pernah diasingkan sebulan atau 2 bulan sama Luis Turunin. Enrique, disuruh latihan sama tim B. Itu menurut gua harus jadi faktor latihan, jadi hal yang sesuatu yang jadi benchmark gitu kalau lu bisa bounce back itu dalam karir. Dan Mbappe kan selalu angkanya tiap musim dia angka kayak begini. Bahkan musim lalu, musim perdananya, musim terburuk dia mungkin tapi angkanya Golnya tetap 30 gol bagus. gitu. Dia Iya. tetap bisa level individunya bagus. Tapi kalau Yamal ini terus menerus kayak begini, Mbappe kan nggak ada yang cedera kayak mengganggu dia tiap Iya. musim ya. Tapi kalau Yamal kan udah mulai terganggu oleh cedera gitu. Jadi gue khawatirnya faktor itu tuh. Cedera Mbappe bisa aja tuh nggak membawa dia Gini aja, berubah hal bakal kayak ada gini. di level Ronaldo dan Messi apa enggak? Nah, Lamin. Kalau gue bilang jelas enggak. Kalau dari skill gue bilang iya. Dari skill Bisa. ya. Tapi dari Gua karakter bilang gitu. enggak Karakter, sih. level, longevity. Enggak sih. Karakternya gimana, itu Firzi? yang Longevity? mengkhawatirkan. Longevity, ya lihat aja cederanya udah masanya banyak base sekarang. dia ini udah Iya, bagus base dia banget udah loh. cedera. Rekor itu udah ngalahin rekornya Messi, mungkin nyamain rekornya Ronaldo. Tapi kalau dia nggak bisa menghargai dan mensyukuri apa talenta yang didapat, nggak lama cuy. beda cerita ya. Ronaldo pernah pesta sama mijet? Asik. Nggak pernah. Pesta Di dan- umur Di umur dia. di umur Pesta sama si hijau mijet itu, ya. gue rasa enggak. Enggak deh. ya, iya. Pestanya Sama pesta orang sih paling kerdil ya. itu Iya. nggak pernah kan. Iya. Ah iya benar. Iya, kan, Aduh, nggak pernah. itu kan
Oke deh, nggak Sedap. apa-apa. Ini memang menjadi perbincangan yang hangat dan juga jadi orang-orang pada bertanya-tanya. Tapi yang pasti memang kalau kita lihat dari Kylian Mbappe sendiri di musim ini, di La Liga musim ini bisa dibilang created chances terbesar ya, tertinggi ya. Ya. Itu luar biasa, kita harus salut dan semoga Lamine juga bisa melihat ini sebagai salah satu contoh yang baik. Kita bergeser dulu nih ke Premier League ya setelah ini, tapi sebelum itu Evelyn pingin baca-baca dulu komen-komen yang masuk. Yes, ini ada dari Agus Waluyo. Tapi mental Yamal keren sih, berani bacot dulu sebelum bertanding. Dan inilah yang bikin seru duel Barca dan juga Madrid. Ya buat dia seru. Seru. Tapi emang match-nya kemarin Tapi gua akuin Panas, seru. bagus. Seru. Gua Cukup. akuin Banyak bumbunya ini kemarin. di luar itu secara permainannya bagus dan ternyata ngalahin Super Bowl apa-apa gitu jumlah Oh, selalu. Super Selalu. Bowl Iya sih yang meledak ya. Selalu kalah itu. Karena semua mungkin pada menanti banget gitu Iya. ya. Oke, dari M. Fahrudin Faruk. Farud katanya. Betul. Ya, emang El Clasico. seharusnya El Clasico ya kayak gini. Udah 5 tahun El Clasico kagak seru, soalnya gak ada gelut-gelutnya gitu. Satu lagi deh, satu lagi. Wah, ada panjang Lu nih ya. main nonton Smackdown. Biar Kalian seru dan nanya. gelut ya. Iya. Afu_M Radila. Guler dan Huijsen main bagus. Tapi, Guler dan Huijsen main bagus, tapi kerasa masih mentah ya. Di tengah solidnya seperti apa yang dibilang sama Pak Levino. Nih. Asik, Riza. Iya. Harus ada Kamavinga di situ buat imbangin lini tengahnya Barca nih. Cuma depan agak buang-buang peluang. Secara permainan Barca ini kan dikuasai bola ya, tapi Madrid yang sebenarnya masuk terus ke pertahanan lawan. Meskipun Madrid gak pegang bola banyak, tapi lebih membahayakan ketika sudah pegang bola dia langsung masuk dan membuat kocar-kacir back Barca. Sayang ya, kipernya Barca lagi harum karena pakai parfum kalau kata Wow, Mas Sabto. Mas Sabto. Ini berarti. Ini. Gimana? Respon dulu Kak Firzi. Enggak, gue nyorotin rivalitas ya. Kita kan udah lama ya masuk di era media sosial ini. Gue rasa banyak pemain, banyak atlet lah, bukan hanya pemain bola. Takut untuk punya rivalitas kayak dulu. Kalau kita lihat rivalitas kayak dulu ya, Roy Keane sama Alvin Iya. Haaland sampai kakinya patah lah apa segala, itu kan ngeri banget. Tapi ya rivalitas dulu tuh kayak gitu, Patrick Vieira, Martin Keown versus Ruud van Nistelrooy, Roy Newcastle Keane. setim rival. Newcastle berantem Boyer, sendiri. Boyer. Iya. Liboyer. Iya, Lee Boyer dulu Boyer. kalau ngomongin MotoGP ada Marc Marquez Iya. sama Valentino Rossi yang lagi diangkat lagi rivalitasnya. Sebenarnya rivalitas gini yang bikin bumbu pertandingan dan sports Iya sih. itu lebih membara gitu, karena sisi emosional dari seorang supporter bola kan juga melihat tim kita ada yang bela tim A, ada yang bela tim B. Jadi mereka aduan wajar gitu. Ya ini sih sebenarnya back to old school rivalry gitu loh. Jadi jangan jadi generasi lembek Yang juga yang permisif kalau untuk- ngelihat kayak gini langsung jangan berantem dong. Jangan gitu. berantem. Enggak Justru gitu. serunya Justru gitu ya. rivalitas kayak gini. Firzi yang seneng harus dong ada. Sunderland naik berarti ya. Oh seneng banget seneng justru banget. itu. Iya, Dan karena Sunderland di atas rivalitas itu. Newcastle lagi. Di atas Oh, Newcastle, aduh. bener. Itu hal yang kita senang ya, gue setuju sama Mas Firzi. Iya. Karena kan Roy Keane juga sering nyorotin, lu rival tapi setelah game lu peluk-peluk. Lembek. It's a derby. It's a Fair derby. play, Dan ya. juga kemarin juga kayaknya setahun terakhir ya, gue soroti setahun terakhir rivalitas tuh mulai ketemu bubunya lagi tuh. Bola udah bukan hanya jadi PR mesin lagi, tapi sepak bola sekarang udah banyak komen yang ceplas-ceplos juga. Kita ngeliat Haaland di banter sama seorang anak kecil kayak Luis Kelly. Oh, iya, Arne iya, Slot iya. bilang Newcastle tim kecil. Sorry, Iya, bukan iya, itu iya. bukan apa-apa ya, itu yang Enggak apa-apa. Isak aja san. Enggak apa-apa. Udah mulai Udah nyelip-nyelip musim nih. transisi. Hal kayak gitu sekarang Kalau udah mulai transisi kalau berduka. mulai hidup Transisi lagi. berduka, gitu. iya, iya. Rivalitas kayak gitu udah mulai hidup lagi. Jadi pemain dan pelatih udah mulai banyak yang lempar bumbu-bumbu kayak gitu, dan itu exactly yang kita butuhin sekarang. Iya, Jadi betul. udah mulai Biar- sembuh nih sekarang nih bola. Betul. Jadi rivalitas ini selama boundariesnya sehat gas aja Gas gitu ya. aja. Yang Ya penting sedikit nggak sehat juga nggak apa-apa. Iya. Yang Oh, penting yang nggak sedikit. sehat ya kayak McGregor sama itu Iya, si Khabib. Khabib sehat apanya tapi Sehat apanya. tapi bikin UFC naik banget nih. Oke, nah ini Evelyn mau bahas lagi nih hal-hal yang ini sehat atau Kalau tidak rivalnya sehat. Evelyn siapa sih? Kenapa? Rivalnya Wow. Evelyn. Saingan. Saingan aduh. Senyum. Jangan aja. deh, jangan dibuka di sini deh. Merah langsung. Langsung merah di sini ya. Oke.